Dari informasi fundamental untuk Unilever, pemirsa berikutnya kami akan mengecekkan dan untuk bagaimana pergerakan saham Unilever di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. Untuk Unilever dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 4.950 pada pukul 10, mengalami koreksi yang cukup dalam di 4.860, 4.850 dan 4.840 sampai dengan pembukaan sesi kedua lebih cenderung tertekan. Sementara di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, Unilever tertekan di 3,00% dan ditutup di level 4.850. Sementara range pergerakannya 4.810 paling rendah dan sempat menyentuh ke level tertingginya di 4.950. Kita akan coba lihat juga pergerakan saham Unilever, pemirsa, dalam beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Lebih cenderung tertekan. Ya, karena di awal tahun, di Januari, masih bergerak di level 7 ribuan, namun posisi saat ini mengalami tekanan dan masih bergerak di level 4 ribuan. Meskipun penguatan terjadi untuk Unilever dari 4.100 sampai dengan ke 4.840 di perdagangan hari ini. Nah, bagaimana dari sisi valuasi untuk Unilever dengan beberapa indikatornya, pemirsa? Dari posisi PER-nya ada di kisaran 31,69 kali, PSR-nya 4,62 kali, PBV dari Unilever 34,74 kali, dan PCFR dari Unilever ada di kisaran 26,50 kali. Ya, kombinasi secara fundamental dan teknikal semoga bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Octavianus Audi yang merupakan pengamat pasar modal. Pak Audi, kita lanjutkan kembali, Pak. Iya, Pak. Ya, tadi sudah bahas beberapa sentimen Pak Audi yang mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Nah, bagaimana pula pengaruh dari rilis kinerja di kuartal ketiga ini? Apakah ini akan menjadi sorotan juga bagi para investor sampai sejauh ini, Pak? Ya, sebenarnya kalau seperti sekarang ini adalah biasa kita sebutnya sebagai earning season. Nah, di mana memang ini menjadi salah satu titik acuan juga. Ya, memang kalau kita bicara indeks harga saham gabungan itu adalah indikator paling leading kalau kita bisa nilai dari pergerakan atau kondisi ekonomi di suatu negara. Jadi dengan kondisi yang sekarang saya pikir sangat berpengaruh sekali, dan kalau kita lihat memang di sini ketika banyak emiten yang sudah mulai recovery, ini harusnya di kuartal ketiga dan kuartal keempat ini pembukuannya akan menjadi lebih baik. Jika memang dia lebih baik, artinya di sini sudah mulai kembali lagi aktivitas produksi sudah mulai berjalan lagi, revenue juga sudah mulai kembali lagi, khususnya ditambah lagi dengan harga komoditas juga yang naik. Jadi memang harga komoditas naik itu ada plus minus ya. Untuk sebagai produsen biasanya untuk manufaktur ini akan sedikit dibebani dengan harga komoditas yang naik. Tetapi di satu sisi untuk emiten-emiten yang berbasis komoditas itu akan menjadi sentimen yang cukup positif. Ini salah satunya mungkin tadi sudah disampaikan juga terkait Unilever, itu memang salah satu penekan untuk laju dari harga atau harga saham Unilever itu sendiri. Ya, Unilever sudah tertekan dalam waktu yang cukup panjang, Pak Audi. Pelemahannya juga sudah cukup dalam dengan koreksi di 3,00%, 4.850. Bagaimana rekomendasi Anda untuk Unilever? Ya, sebenarnya Unilever ini adalah salah satu emiten yang sudah masuk dalam fase mature ya perusahaannya. Artinya dia sudah memang growing-nya sudah tidak bisa bergerak terlalu banyak lagi. Cuman untuk pergerakannya memang di sini masih cukup menarik. Di atas 4.700 itu adalah level support untuk saat ini. Jika memang dia ternyata kembali lagi turun di pekan depan turun ke bawah level 4.700, saya pikir bisa kembali downtrend. Tetapi jika memang kembali rebound secara teknikal, itu kemungkinan besar bisa kembali lagi menuju level 5.400. Jadi memang kita perhatikan dulu untuk pekan depan apakah dia bertahan setidaknya di atas 4.700, kita bisa ambil posisi buy on weakness betul, dengan target 5.400.